Subhanallah, Oh iya. banyak ini. Itu- Saya kan tugasnya dulu di gereja fokus untuk penginjilan. Padahal dulu itu Pak, saya benci sekali sama Muslim. Iya. Saya suka menghina Rasul Nabi Muhammad SAW. Sebelum videonya berlanjut, silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you. Salam, jumpa lagi dengan saya Jaki Sembiring. Teman-teman, kali ini ada satu hal yang mau saya sampaikan mengenai fenomena mualaf yang odong-odong atau fenomena mualaf yang abal-abal. Seringkali ini menjadi banyak pembahasan karena memang orang awam saja ini sangat rancu sekali, ini sangat lucu gitu. Bahwa seseorang atau yang dia masuk ke agama tersebut atau bilanglah mualaf, ini adalah suatu hal yang menjadi sorotan banget gitu. Dan yang paling penting bagi mualaf odong-odong ini adalah kamu harus dari bukan Kristen yang biasa-biasa. Paling tidak kamu misionaris, paling tidak kamu pengurus, paling tidak kamu majelis, paling tidak kamu penginjil, paling tidak kamu pendeta, sekolah di sini, sekolah sampai di Roma, bahkan di Vatikan dan juga di Israel. Harus seperti itu. Kalau tidak begitu, kamu tidak punya nilai jual. Atau kalau kamu hanya Kristen biasa, kamu nggak akan dianggap. Nah, maka dia harus mengupayakan diri dia bagaimana bahwa saya dicap harus orang Kristen yang terpelajar baru bisa laku di pasaran. Oleh karena itu dibuat seolah-olah dia ini adalah seorang yang penting pada saat itu. Padahal maybe dia bukan siapa-siapa, bahkan ada banyak penipuan. Orang ini memanglah Islam sejak lahirnya. Nah, contohnya beliau ini. Pak Ong itu gimana ceritanya bisa jadi masuk Muslim itu awalnya bagaimana Pak Ong? Kalau saya tuh dulu gini Pak, saya tuh karena dulu penginjil, Ya. saya kan tugasnya dulu di gereja fokus untuk penginjilan anak-anak muda sampai ke profesional muda. Jadi SMP, SMA, anak kuliahan itu sampai 30-an itu bagian saya. Masya Allah. Nah, jadi sering keluar-keluar kota. Jadi dulu itu saya banyak berdebat sama Ya. Ustadz karena pola berpikirnya agama saya ini paling benar udah. Ya. Nah, gimana caranya biar orang-orang yang lain bisa saya ajak ikut agama saya gitu. Nah, dari situ saya akhirnya belajar Quran biar punya bahan. Kalau berdebat punya bahan. Oke, ya. Jadi niat buka Qurannya di awal itu bukan mencari kebenaran, tapi mencari kesalahan. Kesalahan. Oh. Iya. Nah, di situ di awal-awal buka Quran itu saya pengen tahu tentang Nabi Isa yang katanya sama dengan Yesus. Gimana kisahnya ini? Apa bedanya yang ada di Alkitab sama yang ada di Quran antara Nabi Isa sama Yesus. Ya, jadi saya mulai dengan membuka atau baca surah Maryam, baca terjemahan surah Maryam. Iya. Karena di surah Maryam ini kan yang ada kisah tentang Nabi Isa. Ya. Iya. Ya, Masya Allahnya, luar biasanya Allah, saya baca Quran itu keterusan. Gimana ya? Padahal dulu itu Pak, saya benci sekali sama Muslim. Iya. Terus. Bahkan dengar azan itu saya suka marah-marah. Oh, iya. Jadi saya ini perlu banyak-banyak istighfar, banyak dosa dulu saya. Sekarang gitu. Jadi saya suka menghina Rasul Nabi Muhammad SAW, suka ngomel-ngomeli orang azan. Oh. Bagi saya dulu itu masuk Islam mustahil, gak mungkin. Mungkin ya. Gak mungkin bagi ya Allah ya. Nah, sampai akhirnya baca Quran itu, disitulah Allah itu ngasih saya hidayah gitu. Saya ngerasain itu di situ seperti tiba-tiba dipahamkan aja gitu. Tiba-tiba yang dulu saya nggak paham, yang dulu saya nggak tahu, tiba-tiba jelek aja gitu. Oh, kok gini ya? Kok saya bisa beriman bahwa Yesus itu Tuhan ya? Padahal dalam Alkitab juga tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Iya. Itu tiba-tiba aja paham gitu. Jadi selama kurang lebih saya baca Quran itu kurang lebih 2 tahun, hampir 2 tahun. 2 tahun ya? Iya, membandingkan antara Alkitab dan Al-Quran. Jadi panjang juga prosesnya. Jadi sebelum masuk Islam, saya sempat saya mengatakan diri saya itu pengikut Yesus. Karena akhirnya kan sadar bahwa oh iya, saya sadar udah nih bahwa Yesus tuh bukan Tuhan. Satu-satunya Tuhan itu Allah. Tapi saya belum beriman kepada Rasul Nabi Muhammad SAW. Belum syahadat ya? Ya, belum syahadat. Syahadat sendiri aja dalam hati. Beriman kepada Allah, tapi belum beriman kepada Rasul Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ya. itu beberapa bulan gitu. Jadi saya udah nggak masuk gereja, tanggung jawab udah nggak saya jalankan. Ya Allah.
udah galau lah bahasanya. Benar, Rasul Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah yang melanjutkan dakwah dari Nabi Isa alaihissalam. Karena saya temukan bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus atau Nabi Isa alaihissalam yang ada dalam Alkitab itu sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Nabi Muhammad SAW. Walaupun memang di Alkitab yang sekarang itu sudah banyak perubahan-perubahan yang tidak sama lagi seperti Injil yang pada aslinya diturunkan dulu. Nah, tetapi dalam Injil yang sekarang itu serpihan-serpihan kebenaran itu masih ada. Iya. Cuma udah ada perubahan ya. Iya, cuma memang untuk menemukan serpihan kebenaran itu bukan dibutuhkan kecerdasan atau kepintaran. Memang dibutuhkan hidayah dari Allah. Dulu Kristen Protestan atau Katolik atau bagaimana Bang? Kalau garis besarnya Protestan, tapi Protestan itu kan ada aliran-aliran lagi gitu. Saya boleh lihat tangannya antum nggak? Oh, Kayaknya ada bekas-bekasnya tuh. kenangan masa lalu. Oh iya, Banyak ini. itu maksudnya ya dulu ya. Masa. Iya. Ini harus saya memang banyak dapat fasilitas dari gereja. Nah, Iya, begitu masuk Islam, habis semua fasilitas nggak ada lagi, ditarik semua. Nah, gitu. Nah, teman-teman, kesalahan yang selalu dilakukan atau kekeliruan yang selalu dilakukan dari mereka adalah menganggap dirinya pelayan dan macam-macam. Sehingga yang lucu adalah dia seorang penginjil, dikatakan menginjili dari diutus gereja, itu yang pertama. Untuk dia boleh pelayanan dikatakan keluar. Kemudian dia berkata bahwa dia menginjili dari remaja, pemuda, bahkan sampai profesional muda. Tapi dia lompat kepada saya berdebat kepada ustadz-ustadz. Tugasmu tuh apa? Kalau memang sungguh-sungguh kamu penginjil, kamu tidak tahu tugas pokokmu sebagai penginjil itu apa. Ini sangat lucu sekali, teman-teman. Jadi, seperti gerobak tulisannya pentol, tapi ternyata didatangin dia jualannya batagor. Teman-teman kesel nggak? Pasti kesel. Bahwa orang ini mengaku, saya ini adalah misionaris misalnya, atau penginjil kepada remaja, profesional muda, tapi sudah berdebat. Nah, ini sudah tidak pada tugasnya. Dan penginjil itu sendiri apa sih? Pasti dia juga tidak tahu, teman-teman. Penginjil itu apa? Nah, itu seringkali latar belakang yang di-create, yang dibuat, tapi sebenarnya ketika ditanya fungsionalnya apa, dia tidak paham sekali. Nah, kemudian dia tersadar bahwa, oh iya, kan Yesus tidak ada tertulis di Alkitab. Kenapa aku bisa percaya kepada Yesus? Saya tiba-tiba saja membandingkannya dengan Quran, saya tiba-tiba mengerti. Ini kekonyolan apa lagi? Misionaris, Anda pikir misionaris itu keluar langsung jadi misionaris? No. Misionaris punya pendidikan. Dia punya sebuah jenjang pendidikan yang akan dan harus ditempuh oleh seorang misionaris. Bahkan dia harus sungguh-sungguh menguasai kristologi, menguasai penginjilan, dan macam-macam. Tidak semudah apa yang Anda pikirkan. Bagaimana mungkin seorang misionaris mementingkan bagaimana dia berdebat dan bagaimana dia ketika membaca Alkitab lain, baru dia tersadar. Itu nggak mungkin banget. Tidak mungkin banget. Tidak ada penginjil yang seperti itu. Dan tidak ada penginjil yang keluar-keluar sampai keluar kota. Nggak ada. Nah, tugas dari seorang penginjil adalah dia memberitakan kasih, pendekatan, dia memberikan sentuhan kasih, dia memberikan perhatian kepada orang-orang tersebut dan mengabarkan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tanpa embel-embel apapun, dan sungguh hidupnya mengabdi kepada Tuhan. Sehingga tidak penting bagi dia, atau acap kali etika seorang misionaris atau penginjil, dia menghindari perdebatan. Tidak dia berdebat dan dia melawan seperti Anda yang katakan. Dan Anda begitu benci katanya kepada orang Islam karena mendengar suaranya seperti itu. Ini Anda ini misionaris macam apa? Bahwa ada banyak orang ketika mendengarkan azan, para misionaris khususnya penginjil, itu menjadi semangat bagi mereka bahwa mereka harus mengasihi saudara-saudara mereka yang belum mengenal Kristus. Bukan malah membenci. Nah, itu latar belakang yang Anda tidak tahu mengenai misionaris itu sendiri. Ya, seperti biasa, setelah mereka galau, mereka ini fasilitas diambil, seolah-olah kekristenan itu memberikan sebuah kenyamanan, hidup glamor dan macam-macam. Ya sudah, ya saya sekarang udah memilih agama saya, ya saya miskin, saya kasihan, dulu saya begini-begini. Acap kali seperti itu gitu ya.
Maka supaya dianggap bahwa wah ini pengorbanan ini luar biasa sekali, patut dibantu, patut donasi, pasti gitu. Tidak ada yang lain, karena dari latar belakang pun sudah tahu bahwa oh ini sebenarnya bukan orang yang benar dia paham tentang agamanya yang lama. Dan teman-teman, sekali lagi kesalahan yang kedua adalah bukan hanya mengenai latar belakang, tapi mengenai pemahaman. Apa yang disampaikan bahwa Yesus dan nabi mereka, yaitu Yesus Kristus dan nabi mereka mengabarkan berita yang sama. Bagaimana mungkin Yesus dengan nabi mereka mengabarkan berita yang sama? Itu sudah pasti tidak. Dari latar belakang saja tentang Yesus dan Nabi Isa, itu adalah hal yang berbeda. Latar belakang, cerita, kisah, pengajaran dalam Alkitab dan kitab mereka itu sangat-sangat jauh berbeda. Kalau pendeta Saifuddin Ibrahim berkata, bagaikan bumi dan langit jauhnya. Jelas bahwa dari latar belakang, kelahiran, mujizat, perkataan, sampai kematiannya jelas begitu historis di dalam Alkitab. Bagaimana mungkin dia baca dalam kitab yang lain dan kemudian merasa bahwa ini yang benar? Dalam perspektif Kristen, ini konyol banget. Kalau Anda sekarang sudah pindah agama, itu tidak jadi masalah. Tapi perspektif konyol itu yang Anda bagikan sangat menjadi bahan tertawaan orang Kristen. Bahwa kelihatan sekali Anda ini memang bukan agama Kristen. Pada saat itu mengatakan hal itu, kelihatan sekali hanya ada dua kemungkinannya, bahwa Anda dulu adalah Kristen yang biasa, yang tidak tahu apa-apa, mungkin sedang ada permasalahan, galau atau apa, sakit hati, kepahitan. Dan yang kedua, memang dari kecil Anda adalah Kristen, hanya meng-create saja seperti itu. Dan banyak sekali seperti itu. Mengatakan bahwa oh ternyata ya Alkitab itu sudah dipalsukan dan serpihan-serpihannya ada di mana-mana, dan untuk meyakini serpihan-serpihan itu bukan butuh belajar tapi butuh hidayah. Teman-teman, ayolah kita harus masuk pada sebuah peningkatan yang mendidik. Saya tahu itu bahwa serpihan-serpihannya dalam Injil itu sudah tidak asli lagi. Ini sudah jadi pola, bukan hanya latar belakang, tapi sudah dicekoki bahwa mualaf-mualaf odong-odong ini harus mengatakan bahwa Injil itu sudah palsu, bahwa Yesus dan Isa itu sama, bahwa Yesus dan Muhammad bawa pesan yang sama dari mana? Ayolah, come on, silahkan teman-teman baca. Supaya teman-teman yang muslim tidak hanya menghafal tapi baca terjemahannya dan baca Alkitab jikalau mau compare dengan adil dan benar. Apakah pesannya sama? Sangat-sangat tidak sama. Saya tidak menjelek-jelekkan, tapi saya juga tidak mau menyamakan, dan itu harus penting menjadi perhatian kita bersama, bahwa biarlah kebenaran yang akan menentukan. Tapi orang ini sudah mencampur baurkan dengan ketidaktahuannya dia, sehingga tentu ini membawa sebuah berita yang buruk atau berdampak buruk bagi kekristenan, sehingga dia mengatakan hal yang serampangan dan sembrono seperti ini. Maka berpikirlah lebih baik sehingga Anda memiliki pikiran yang jernih dan berkata-kata dengan benar, tidak sembarangan seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian video kita kali ini. Tetap jadi berkat, tetap berhikmat. God bless you. Silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you.